Dalam lembaran sejarah yang tersembunyi, ada satu kisah tentang seorang wanita bernama Amzura yang dikenal sebagai istri Nabi Nuh. Namun, di balik gelarnya sebagai istri seorang nabi, ia menjadi simbol dari keingkaran dan kehancuran akibat kesombongan. Di sebuah negeri yang makmur namun dipenuhi dengan kesesatan, lahirlah seorang perempuan bernama Amzura. Ia tumbuh dalam lingkungan yang percaya pada berhala, mengikuti adat istiadat nenek moyangnya yang menyembah patung-patung dan mempersembahkan sesajen. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa para berhala itulah yang membawa rezeki, hujan, dan keselamatan bagi kaumnya. Amzura adalah perempuan yang cantik dan berasal dari keluarga terpandang. Banyak orang menghormati keluarganya karena mereka termasuk pemuka kaum yang berkuasa. Namun, di balik itu, keluarganya juga adalah orang-orang yang keras kepala dan menolak ajaran tauhid. Ketika Amzura tumbuh dewasa, ia menikah dengan seorang lelaki yang baik hati, penyabar, dan penuh kebijaksanaan, Nabi Nuh. Perbedaan di antara mereka sangat jelas. Nabi Nuh adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan ajaran tauhid, sementara Amzura tetap berpegang teguh pada keyakinan lama kaumnya. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka tampak baik-baik saja. Nabi Nuh dengan penuh kasih sayang mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sesembahan palsu, dan berserah diri hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, Amzura menolak. Baginya, suaminya hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba mengubah tradisi kaumnya. Lama-kelamaan, penolakan Amzura semakin keras. Ia bukan hanya enggan menerima ajaran Nabi Nuh, tetapi juga mulai berpihak kepada kaum yang menentang suaminya. Ia bahkan ikut mencemooh dan merendahkan dakwah suaminya di depan orang-orang. Sebagai istri seorang nabi, Amzura seharusnya menjadi pendukung utama dakwah suaminya. Namun, sebaliknya, ia justru menjadi penghalang. Ketika kaum Nabi Nuh mengejek dan menentang dakwahnya, Amzura ada di antara mereka, ikut menertawakan dan menyebarkan keraguan. Ada beberapa riwayat yang menyebut bahwa Amzura bahkan membocorkan rahasia Nabi Nuh kepada kaumnya. Ketika suaminya membangun bahtera atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menyampaikan kepada orang-orang bahwa Nabi Nuh telah menjadi gila karena membangun kapal di daratan yang jauh dari laut. Ia menertawakan peringatan suaminya tentang azab yang akan datang. Setelah berabad-abad berdakwah dan tetap mendapatkan penolakan dari kaumnya, Nabi Nuh akhirnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa azab akan segera datang. Ia diperintahkan untuk membangun kapal besar yang akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, serta sepasang dari setiap makhluk hidup. Saat hujan mulai turun deras dan air mulai meluap dari bumi, orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh mulai panik. Mereka yang selama ini mengejeknya berlari ke tempat tinggi, mencoba menyelamatkan diri, tetapi sudah terlambat. Amzura berdiri di tengah-tengah mereka, masih dengan kesombongannya. Ia menolak naik ke bahtera suaminya dan lebih memilih tetap bersama kaumnya. "Mana mungkin air ini menenggelamkan kita," katanya dengan sinis. "Ini hanya hujan biasa." Namun, seketika itu juga, air bah semakin meninggi. Gelombang besar menerjang, menyapu segala yang ada. Amzura menjerit, berusaha menyelamatkan diri, tetapi tak ada lagi tempat untuk berlindung. Ia tenggelam bersama orang-orang yang durhaka, menjadi bagian dari sejarah sebagai seorang istri Nabi yang mengingkari suaminya sendiri. Nama Amzura, meski tidak sering disebut dalam banyak riwayat, menjadi pelajaran besar bagi manusia. Kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan jika hati tetap tertutup dari kebenaran. Istri Nabi Nuh menjadi contoh bagaimana kesombongan dan keingkaran hanya akan berujung pada kehancuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, tetapi keduanya berkhianat kepada suami mereka, maka kedua suami mereka itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Begitulah kisah Amzura, istri Nabi Nuh, yang namanya tercatat sebagai peringatan bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahannya. Dalam tradisi Islam, nama istri Nabi Nuh tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadits yang sahih. Namun, dalam beberapa riwayat dan literatur Islam, nama-nama seperti Amzura, Wahilah, atau Na'amah kadang disebutkan sebagai istri Nabi Nuh.
Tokoh yang berkaitan dengan Amzurah, istri Nabi Nuh. 1. Nabi Nuh. Suami Amzurah, seorang nabi yang berdakwah selama ratusan tahun untuk mengajak kaumnya kepada tauhid. Dua, anak-anak Nabi Nuh. Di sebuah negeri yang subur, di mana sungai mengalir tenang dan angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah yang basah, hiduplah seorang wanita bernama Amzurah. Ia adalah istri dari seorang lelaki yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang, Nabi Nuh. Meskipun keduanya bersatu dalam ikatan pernikahan, hati mereka tak pernah benar-benar sejalan. Nuh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan kebenaran, sementara Amzurah tetap berpegang teguh pada kepercayaan lama kaumnya, menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid. Namun, di balik perbedaan itu, mereka tetap menjalani kehidupan sebagai suami istri. Dari rahim Amzurah, lahirlah 4 anak laki-laki yang kelak akan menjadi bagian dari kisah besar umat manusia, Sem, Ham, Yafit, dan Kan'an. Malam itu, langit berselimut awan tipis, dan cahaya bintang redup menerangi rumah sederhana Nabi Nuh. Di dalamnya, Amzurah sedang terbaring dengan keringat mengucur di dahinya. Suara rintihannya memenuhi ruangan, menandakan bahwa saat melahirkan telah tiba. Nabi Nuh duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Bertahanlah Amzurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu," katanya dengan suara penuh ketenangan. Amzurah menggigit bibirnya menahan sakit, lalu melirik suaminya dengan tatapan tajam. "Jangan sebut-sebut nama Tuhanmu itu, Nuh. Aku hanya ingin semua ini segera berakhir." Nabi Nuh hanya menghela napas, memahami bahwa istrinya belum juga mau menerima ajaran yang ia bawa. Namun, hatinya tetap lapang. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya tangisan bayi memenuhi ruangan. "Anak kita lahir," kata Nabi Nuh sambil tersenyum. Ia mengangkat bayi itu dengan penuh kasih sayang. "Kita beri dia nama Sem." Amzurah, yang masih terengah-engah, melirik bayi kecil itu. "Sem, nama itu tidak ada di kalangan kaum kita," katanya dengan nada tidak suka. "Namanya adalah doa," jawab Nabi Nuh lembut. "Semoga dia menjadi orang yang beriman." Beberapa tahun berlalu dan sekali lagi Amzurah merasakan sakit melahirkan. Kali ini, hujan gerimis turun membasahi bumi, membawa hawa dingin ke dalam rumah mereka. Nabi Nuh tetap setia menemani istrinya, membisikkan kata-kata penyemangat. "Aku tidak butuh kata-kata itu, Nuh," seru Amzurah dengan wajah meringis. "Aku hanya ingin anak ini lahir dengan selamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memudahkan persalinannya. Tangisan bayi kembali menggema di ruangan itu. Nabi Nuh tersenyum dan membisikkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kita beri dia nama Ham," kata Nabi Nuh. Amzurah menatap anaknya dengan ekspresi campur aduk. "Semakin banyak anak kita, semakin banyak tanggung jawab. Apa kau yakin bisa mendidik mereka, Nuh?" tanyanya sinis. "Aku yakin. Aku akan mengajarkan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran," jawab Nabi Nuh dengan sabar. Amzurah hanya mendengus, hatinya tetap tertutup dari hidayah. Saat Amzurah mengandung anak ketiganya, situasi di masyarakat semakin menegangkan. Nabi Nuh terus berdakwah, tetapi penolakan semakin keras. Banyak orang mencemoohnya, bahkan mengancamnya. Di tengah situasi itu, lahirlah Yafit. Malam itu, angin bertiup kencang, seakan menjadi pertanda bahwa dunia sedang bergejolak. Amzurah semakin lelah dengan kehidupan rumah tangganya yang penuh perbedaan. Saat Nabi Nuh menggendong bayi kecil itu, ia berkata, "Anak ini adalah harapan. Aku berdoa agar dia menjadi pengikut kebenaran." Amzurah mendengus. "Aku sudah muak mendengar kata kebenaran darimu, Nuh. Kau hanya membuat hidup kita sulit dengan ajaranmu itu." Nabi Nuh tetap tersenyum sabar. "Aku hanya ingin mereka, anak-anak kita, tumbuh dalam keimanan." Waktu berlalu dan Amzurah mengandung anak keempatnya. Saat kehamilannya semakin besar, perbedaan antara dirinya dan Nabi Nuh semakin sulit dijembatani. Ia tidak hanya menolak ajaran suaminya, tetapi juga mulai terang-terangan memihak kaumnya yang ingkar. Ketika Kan'an lahir, Amzurah menatap bayi itu dengan mata berbinar. "Kan'an akan menjadi bagian dari kaumnya, Nuh. Dia tidak akan mengikuti ajaranmu." Nabi Nuh menatap istrinya dengan sedih. "Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Aku akan berusaha membimbingnya ke jalan yang benar."
Namun, sejak kecil, Kan'an lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Amzurah selalu membisikkan padanya bahwa ajaran ayahnya hanyalah kebohongan. "Jangan dengarkan ayahmu, nak," katanya suatu hari kepada Kan'an kecil. "Kaum kita lebih tahu mana yang benar." Nabi Nuh tidak pernah berhenti mengingatkan Kan'an, tetapi pengaruh ibunya terlalu kuat. Seiring bertambahnya usia, Kan'an mulai menolak ajaran ayahnya dan lebih memilih mengikuti ibunya dan kaum yang ingkar. Keempat anak Nabi Nuh tumbuh dengan jalan yang berbeda. Sam, Ham, dan Yafit akhirnya memilih mengikuti ajaran ayah mereka dan menaiki bahtera saat banjir besar datang. Namun, Kan'an yang lebih banyak terpengaruh oleh ibunya menolak dan akhirnya tenggelam bersama kaum yang kafir. Di hari ketika ombak besar menelan bumi, Amzurah berdiri di kejauhan, menyaksikan bahtera suaminya mengapung di atas air yang bergelombang. Ia menoleh ke Kan'an yang juga enggan menaiki kapal. "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain berhala-berhala kita," teriaknya dengan penuh keyakinan. Namun, seketika, gelombang besar datang dan menelan mereka. Nabi Nuh hanya bisa menatap dari kejauhan, air mata mengalir di pipinya. Ia telah mencoba, tetapi hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan, kecuali jika hati benar-benar beriman. 3. Kaum Nabi Nuh. Komunitas yang menolak ajaran Nabi Nuh dan dihukum dengan banjir besar. Peristiwa yang berkaitan dengan Amzurah, istri Nabi Nuh. Pertama, penolakan terhadap dakwah Nabi Nuh. Di sebuah negeri yang subur dan makmur, di mana sungai mengalir jernih dan tanahnya menghasilkan buah-buahan yang melimpah, hiduplah seorang wanita bernama Amzurah. Ia adalah istri dari seorang lelaki yang sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang, Nabi Nuh. Namun, meskipun ia hidup bersama seorang nabi, hatinya tetap tertutup dari cahaya iman. Ia adalah wanita yang keras kepala, teguh dalam keyakinannya pada ajaran nenek moyangnya, dan tidak ingin berubah. Suatu hari, saat matahari bersinar terik, Nabi Nuh pulang ke rumah dengan raut wajah penuh semangat. Ia baru saja berbicara kepada kaumnya, menyeru mereka agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Amzurah, yang sedang menyisir rambutnya, melirik suaminya dengan tatapan jengkel. "Nuh, lagi-lagi engkau berbicara tentang Tuhanmu itu?" katanya sinis. Nabi Nuh tersenyum lembut. "Amzurah, aku hanya menyampaikan kebenaran. Aku ingin kaum kita selamat. Aku ingin kau juga selamat." Amzurah meletakkan sisirnya dengan kasar. "Selamat? Dari apa? Hidup kita baik-baik saja. Kami memiliki ladang yang subur, ternak yang gemuk, dan perayaan yang meriah. Mengapa kau ingin mengubah semuanya?" Nabi Nuh mendekatinya, suaranya tetap lembut meski hatinya berat. "Amzurah, dunia ini sementara. Apa yang kita miliki di dunia ini bukanlah segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku tugas untuk menyampaikan pesannya. Jika kita tidak berubah, azab akan datang." Amzurah tertawa sinis. "Azab? Apa engkau pikir Tuhanmu akan menjatuhkan hukuman kepada kami? Kau hanya membuat dirimu sendiri tampak bodoh di depan kaum kita, Nuh." Nabi Nuh menundukkan kepala, bukan karena malu, tetapi karena sedih. Ia mencintai istrinya, tetapi ia tidak bisa memaksa hatinya untuk menerima kebenaran. Hari demi hari berlalu, dan Nabi Nuh terus berdakwah. Namun, semakin sering ia berbicara tentang kebenaran, semakin besar pula penolakan dari kaumnya, termasuk dari Amzurah sendiri. Suatu sore, saat Amzurah sedang duduk di pelataran rumah bersama beberapa wanita dari kaumnya, seorang anak kecil berlari ke arahnya. Ibu Amzurah, suamimu lagi-lagi berbicara di pasar. Dia bilang kita semua harus meninggalkan berhala kita." Amzurah mendengus kesal. Ia berdiri dengan cepat, meninggalkan para wanita yang juga saling berbisik dan tertawa mengejek. Ia berjalan cepat menuju pasar, di mana Nabi Nuh sedang berbicara kepada orang-orang. "Sesungguhnya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala yang kalian sembah tidak bisa menolong kalian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah," kata Nabi Nuh dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba,
Suara Amzurah memotong perkataannya. Nuh, cukup. Semua mata tertuju pada Amzurah. Ia berdiri di sana dengan wajah merah padam, penuh amarah. Kau membuat dirimu bahan tertawaan. Kaum kita telah hidup seperti ini sejak dahulu, dan sekarang kau datang dengan ajaran baru yang tidak masuk akal. Nabi Nuh menatapnya dengan tenang. Amzurah, aku tidak datang dengan ajaran baru. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepadaku. Amzurah tertawa keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa buktinya Tuhanmu itu ada? Aku tidak melihatnya. Sedangkan berhala-berhala kami nyata, bisa kami sentuh dan kami beri persembahan. Nabi Nuh menghela napas. Berhala-berhala itu tidak bisa mendengar doamu, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menyelamatkanmu dari bahaya. Mereka hanyalah batu yang kalian pahat sendiri. Amzurah melipat tangan di dada. Lalu mengapa mereka memberi kami keberuntungan? Mengapa hidup kami baik-baik saja jika mereka tidak memiliki kekuatan? Nabi Nuh menatap istrinya dengan penuh kesedihan. Itu bukan karena mereka, Amzurah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita terus menolak kebenaran, kita akan dihukum. Namun, Amzurah menoleh ke arah kaumnya dan berkata dengan lantang, jangan dengarkan dia. Nuh hanya seorang pria gila yang ingin menghancurkan kepercayaan kita. Orang-orang mulai tertawa dan mencemooh Nabi Nuh. Amzurah tersenyum puas. Ia merasa menang. Ketika Nabi Nuh mulai membangun bahtera atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum yang ingkar semakin mengejeknya. Amzurah, yang seharusnya menjadi pendukung suaminya, justru menjadi salah satu yang paling keras menentangnya. Suatu malam, ia mendengar percakapan antara Nabi Nuh dan anak-anaknya. Kapal ini harus segera selesai, kata Nabi Nuh. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang dalam bentuk banjir besar. Amzurah yang menguping di balik dinding tersenyum sinis. Keesokan harinya, ia pergi ke kaumnya dan menceritakan semuanya. Tahukah kalian, Nuh sedang membangun kapal di atas tanah kering. Ia bilang akan ada banjir besar. Amzurah tertawa. Dia benar-benar sudah gila. Orang-orang mulai berdatangan untuk mengejek Nabi Nuh. Mereka menertawakan kapalnya, melemparinya dengan batu, dan mengolok-oloknya. Amzurah berdiri di antara mereka, menjadi bagian dari kaum yang menentang suaminya sendiri. Kedua, banjir besar sebagai azab. Langit yang semula biru cerah kini berubah kelam. Awan hitam bergulung-gulung menutupi cahaya matahari. Angin berhembus kencang, mengguncang pepohonan dan mengangkat debu ke udara. Petir menyambar bertubi-tubi, menggema seperti tanda peringatan terakhir. Dari tanah, air mulai merembes, perlahan-lahan menggenangi bumi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Amzurah, istri Nabi Nuh, berdiri di depan rumahnya. Wajahnya yang angkuh tampak sedikit ragu saat melihat orang-orang mulai panik berlarian. Namun, gengsi dan kesombongan masih menguasai hatinya. Ini hanya hujan deras biasa, serunya kepada orang-orang di sekelilingnya. Nuh selalu menakut-nakuti kita. Dia hanya ingin membuat kita ketakutan dengan ceritanya tentang azab. Namun, hujan tak berhenti. Justru semakin deras dan air mulai naik dengan cepat. Sungai meluap, menenggelamkan ladang-ladang subur yang selama ini menjadi sumber kebanggaan mereka. Rumah-rumah mulai roboh diterjang arus yang semakin kuat. Tak jauh dari sana, bahtera besar yang telah dibangun oleh Nabi Nuh berdiri megah di atas perairan yang semakin luas. Dari atas dek, Nabi Nuh memandang ke arah kota yang perlahan tenggelam. Ia melihat orang-orang yang dulu menertawakannya, kini berusaha menyelamatkan diri. Di antara mereka, matanya menangkap sosok Amzurah. Hatinya mencelos, tetapi ia tahu bahwa takdir telah ditetapkan. Amzurah, seru Nabi Nuh dari atas bahtera. Naiklah ke kapal ini, masih ada waktu untuk bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Amzurah mendongak, matanya bertemu dengan tatapan suaminya. Sejenak, hatinya goyah. Namun, di sekelilingnya, beberapa orang dari kaumnya masih berdiri di tempat tinggi, yakin bahwa mereka bisa selamat. Seorang wanita di sebelahnya berteriak, "Jangan dengarkan dia, Amzurah. Kita bisa mencari tempat yang lebih tinggi. Gunung masih ada." Amzurah mengangguk cepat, lalu membalas teriakan suaminya dengan sinis. "Kau pikir aku akan percaya padamu sekarang, Nuh?
Aku tidak butuh kapalmu. Aku akan mencari perlindungan di tempat lain." Tetapi air tidak berhenti naik. Tanah yang dulu kokoh kini telah tenggelam. Orang-orang yang sebelumnya yakin bahwa mereka bisa selamat mulai menjerit ketakutan. "Air semakin tinggi, gunung pun mulai tenggelam," teriak seseorang. Amzurah mulai kehilangan pijakan. Gelombang besar menghantam tubuhnya, membuatnya terseret arus. Ia berusaha berenang, mencoba menggapai dinding rumah yang sudah hampir tenggelam. "Nuh, tolong aku!" Akhirnya ia berteriak, panik dan ketakutan. Namun, Nabi Nuh hanya bisa menatapnya dengan sedih. Hatinya sakit melihat istrinya dalam keadaan seperti itu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong orang yang telah menolak kebenaran hingga saat terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdirnya. "Amzurah," ucap Nabi Nuh lirih. Amzurah menggapai-gapai, mencoba bertahan di atas air yang semakin deras. Ia melihat Kan'an, anaknya yang juga menolak dakwah Nabi Nuh, berusaha menaiki batu besar. "Kan'an, bantu ibumu," teriaknya, berharap anaknya bisa menolongnya. Namun, sebelum Kan'an sempat bergerak, gelombang besar datang. Air menggunung tinggi, seperti tembok raksasa yang siap menelan segalanya. Tidak, aku tidak ingin mati," jerit Amzurah, matanya dipenuhi ketakutan. Dan dalam sekejap, air itu menelannya. Dari atas bahtera, Nabi Nuh melihat semuanya. Ia menundukkan kepala, hatinya berat. Ia telah memperingatkan mereka berkali-kali, tetapi mereka memilih jalan yang salah. Air terus naik, menutupi seluruh negeri. Hanya bahtera yang tetap mengapung di atasnya, membawa orang-orang yang beriman menuju keselamatan. Di balik semua itu, Amzurah, wanita yang dulu begitu sombong dan menolak dakwah suaminya, kini hanyalah bagian dari sejarah. Namanya diabadikan sebagai peringatan bagi mereka yang menolak kebenaran, meskipun telah diberikan begitu banyak kesempatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berkhianat kepada suami mereka, maka suami mereka tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Begitulah akhir kisah Amzurah. Kesombongan dan keingkaran hanya akan membawa seseorang kepada kehancuran. Tidak peduli seberapa dekat seseorang dengan orang saleh, jika hatinya tertutup dari kebenaran, ia tidak akan selamat. Kisah ini menjadi pengingat bahwa iman adalah pilihan pribadi dan tidak dipengaruhi oleh hubungan keluarga semata. Dalam sejarah para nabi, ada banyak kisah yang menjadi pelajaran bagi umat manusia. Salah satunya adalah kisah Amzurah, istri Nabi Nuh, yang namanya dikenang bukan karena kebaikannya, tetapi karena penolakannya terhadap kebenaran. Meskipun hidup di sisi seorang nabi yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Amzurah tetap dalam kekafirannya hingga ajal menjemputnya di tengah banjir besar yang menjadi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Amzurah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi sebuah peringatan bagi kaum muslim agar tidak mengulangi kesalahannya. Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kisah ini. 1. Kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan. Amzurah adalah istri seorang nabi. Ia hidup bersama Nabi Nuh, mendengar dakwahnya setiap hari, melihat keteguhan imannya, dan menyaksikan mukjizatnya. Namun, semua itu tidak mengubah hatinya. Hal ini mengajarkan bahwa kedekatan dengan orang saleh atau berada dalam lingkungan yang baik tidak otomatis menjamin keimanan seseorang. Hidayah harus dicari dan diterima dengan hati yang terbuka. Tidak cukup hanya berada di sekitar orang-orang beriman jika hati masih keras dan menolak kebenaran. Ini menjadi pengingat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas imannya sendiri. 2. Kesombongan menghalangi hidayah. Amzurah bukan sekadar menolak dakwah Nabi Nuh, tetapi juga menganggap dirinya lebih tahu daripada suaminya. Ia merasa bahwa kehidupan kaumnya baik-baik saja tanpa harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesombongan seperti ini seringkali menjadi penghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menolak ajaran Islam yang benar hanya karena merasa sudah cukup baik tanpa harus mengikuti aturan agama. Sebagai Muslim, kita harus selalu rendah hati dan siap menerima ilmu serta nasihat yang benar, terutama jika itu berasal dari Al-Quran dan Hadits. 3. Mengikuti mayoritas tidak selalu benar. Salah satu alasan Amzura menolak ajaran Nabi Nuh adalah karena ia lebih memilih mengikuti kaumnya yang tetap menyembah berhala. Ia takut dianggap aneh, dikucilkan, atau kehilangan status sosialnya. Namun, dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pengikutnya. Meskipun hanya sedikit orang yang mengikuti Nabi Nuh, merekalah yang selamat. Sementara mayoritas yang menolak justru ditimpa azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh tren atau budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam hanya karena mayoritas orang melakukannya. 4. Penyesalan di akhir tidak akan mengubah takdir. Saat banjir besar datang, Amzura mulai panik dan menyadari bahwa suaminya benar. Namun, penyesalannya datang terlambat. Ia sempat meminta pertolongan, tetapi saat itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh menunda-nunda tobat. Hidup ini penuh ketidakpastian dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Jangan sampai kita baru menyesal ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Sebagai Muslim, kita harus selalu berusaha memperbaiki diri sebelum terlambat. Kisah Amzura mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya keimanan, bahaya kesombongan, dan konsekuensi dari menolak kebenaran. Sebagai umat Muslim, kita harus memastikan bahwa hati kita tetap terbuka untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Jangan hanya merasa aman karena berada di lingkungan yang baik. Keimanan harus tumbuh dari dalam hati. 2. Jangan sombong terhadap ilmu dan nasihat agama. Rendahkan hati untuk menerima kebenaran. 3. Jangan ikut-ikutan mayoritas jika itu bertentangan dengan Islam. Selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 4. Jangan menunda tobat. Selalu berusaha memperbaiki diri sebelum terlambat. Kisah Amzura adalah peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahannya, karena pada akhirnya hanya keimanan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat.